Udah mulai belum nah? Atau Assalamualaikum. Selamat pagi, teman bikin pagi-pagi. Gak boleh gitu, jelek. Dia bilang Nana, hai guys gitu. good. Gak mau mama kalau kayak gitu, Hey jelek. guys. Membaik dong. Katanya mau ikut. Hai teman-teman, hari ini ketemu lagi barengan Kiki dan Nana yang mau bikin gelang. Selamat pagi Tante Nisa. Sama gelang kartu cetak bagus. Gelang pakai bebek. Bebek quack 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 Oh quack iya, quack bisa quack gitu quack ya. quack Nah, quack. gelang ini bikinnya Bos, ada. pakai iya, banyak yang kasih love. Bikinnya pakai benang jahit. Kalau pengen kesini harus bayar dulu. Oh iya, gelangnya ini bisa dibuka tutup loh guys. Tuh, set. Juga Set. bisa dikecilin. Bos, ada yang kasih love. Oh iya, banyak yang kasih love. Cepetan nah. Juga ada yang gini. Ini pakai karet. Nah, cara pakainya gimana nih gelangnya? Pakaikan dulu di tangan, terus talinya kita tarik. Wow, gelangnya sudah jadi. Ya udah, Nana sana dulu, nanti mau panggil lagi ya. Aku di sini. Nah, nggak usah, di sana-sana aja. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita bakalan bikin gelang pakai benang jahit ya. Mudah-mudahan semua teman-teman punya ya benang kayak gini, warnanya bebas. Nah, jangan gitu lah. Nah, mama minta tolong ambilkan Gunting. bukan, mau punya gunting, papan buat bikin itu loh, nah yang buat bikin gelang itu loh, yang ada jepitnya. Selamat pagi Mbak Dewi. Iya, boleh. Ya, yang agak lama ngambilnya ya. Aduh, mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Hari ini bikin pagi-paginya. Bahan yang disiapin sangat mudah. Ini pakai benang, nggak harus selengkap ini warnanya ya. Karena kebetulan kemarin lihat benangnya kok lucu banget. Warnanya bisa kayak krayon gitu kan. Nah, tapi kalau bikin benang bikin tali pakai benang ini effort, karena kan benang itu tipis banget ya, sehingga kita harus memilih benangnya supaya dia jadi relatif lebih tebal. Nah, untuk manik-maniknya sendiri teman-teman bisa pakai manik jombang, bisa yang beli yang satu bungkus langsung campur gini, atau yang panjang kayak kalung gini ya, nanti dibongkar supaya diruncik ulang jadi kalung. Kalung Mbak Emas, Tuh, Mbak ini kan Emas, bisa jadi kalung ya. Mbak Emas. Ayo guys, Mbak Emas, Mbak Emas. Ayo kesini. Ayo. Nah, saya sendiri biasanya kalau nyimpan manik-manik, iya, itu diletakkan di kompartemen kayak gini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dijadikan satu perwakilan. Kucing. Keras gitu Nana, untuk memudahkan mix matchnya. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Yeay. Pertama kita siapin dulu manik-manik yang mau dibikin itu warnanya apa ya. Nah, kalau untuk lingkar gelang Nana biasanya itu pakai manik-manik yang kalau dipanjangin ukurannya sekitar 10 cm. Nah, biasanya saya siapin dulu manik-maniknya kayak gini nih ya, misalnya pink sama hijau toska. Sekarang, nah kita enaknya bikin warna apa nih? Kamu pengen dibuatin warna apa? Aku Purple, blue, green tah? Aku pengen warna sama ini loh bos yang merah. Kita sudah sering bikin pakai warna itu, ganti aja. Nah, hijau aja gimana? Ini jelek. Kita bikin pakai warna hijau aja ya teman-teman ya. Hijau sama pink deh. Besok kuning, besok hijau, besok merah putih. Hello. Nah, jangan rame-rame lah. Nah. Jangan rame-rame banget. Oke, kita siapkan dulu Siapkan manik-maniknya. manik-maniknya.
misalnya kayak gini ya, Misalnya satu bunga yang di gini. tengah. Ini. Halo Tante Seri. Halo Tante Seri. Ini pagi ini, Pagi ini, meriah banget ya guys. Maria Giga guys. Duh, mudah-mudahan kita semua bersabar ya menghadapi Iya. live bikin-bikin hari ini. Nggak boleh gitu ah. Bismillah. Ya, mau copotin sini sebentar. Ini lagi copotin ya guys, jangan tenang diri tenang. Nah, Ini kanannya kita siapkan dulu manik-maniknya kayak gini. Ya, hati-hati nah. Manik-maniknya sebenarnya nggak harus sama ya, nggak harus hijau semua gitu. Tapi paling gampang dan nggak mikir sih kalau bikin gelang hijau ya, manik-maniknya hijau semua. Tapi kalau teman-teman mau mix match, misalnya pink, biru, kuning gitu ya, diulang beberapa kali pun sebenarnya cakep-cakep aja. Oke, kalau manik-maniknya udah, nah kita akan pilih warna talinya ya. Nah, berhubung tali saya agak banyak, biasanya saya cocokin warna benangnya sama warna manik-maniknya. Iya ya Mbak Ida, aku sepertinya perlu minum. Tapi minumku jauh. Nah, kayaknya warnanya saya ambil warna kayak gini. Nah, terus benang ini kita akan bongkar dulu dan olah dia sampai jadi kayak gini. Caranya ini kita buka dan kita biasanya untuk satu gelang itu habisnya sekitar 40 cm ya. Nah, mohon maaf untuk paket bahannya ini agak susah ya Mbak Ida. Karena apa? Karena benang ini kalau dipotongin cuman kayak ginian itu gampang kusut benangnya. Jadi harus beli benangnya itu satu gulungan. Sementara satu gulung benang ini bisa bikin kayak 20 gelang gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus punya bahannya sendiri sih kayak ini. Beli aja di toko benang jahit ya. Bisa beli yang satu set, bisa beli juga yang satuan. 2, 3. Mbak, kalau dari benang gini bisa nggak sih dipakai mandi? Saran saya jangan ya. Jadi benang jenis ini sebenarnya cukup kuat kalau dibikin jadi gelang. Tapi kalau durasi waktu yang lama, dia kemungkinan akan keluar serat-seratnya ya, jadi kayak jerawut-jerawut gitu. Karena kan tekstur katunnya itu cukup banyak di benang ini. Nah, yang paling susah pada saat kita ngitung ini ya, ini kan kita lipat 40 cm sebanyak 10 helai. Ini jangan sampai keliru. Kadang-kadang kalau ngobrol-ngobrol terus kurang. Nah, kalau sudah kurang, kalau kurang sih biasanya nggak apa-apa ya. Paling pada saat nanti dikepang dia tuh kayak ada satu benang yang relatif lebih kurus. Nah, tapi kalau misalnya kelebihan, itu biasanya pada saat dirangkai di manik-manik nanti nggak cukup. Mbak, maniknya itu apakah harus pakai manik kaca? Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai kristal yang kayak gini ya, kotak-kotak gini, atau kristal donat, kristal yang bulat itu boleh. Cuma problemnya adalah kristal yang pabrikan biasanya lubangnya lebih kecil ya. Makasih ya Mbak. Mbak Kikin, jerawut-jerawut itu apa?
Itu loh benangnya kayak keluar yang benang-benang kecil-kecilnya ya. Ini kita potong lagi benang yang nomor 2 40 cm sebanyak 10 helai. 3 4 5 7 8 9. Jujur buat saya kalau bikin gelang, bikin kalung itu jauh lebih effort dibanding bikin bros ya. Kalau bikin bros bisa gitu sambil bacain komen-komen. Kalau bikin gelang atau kalung bisa salah semua. Kayaknya di tutorial kita yang beberapa waktu lalu deh ya, kita bikin gelang juga. Terus gagal total gitu, nggak sama antara rencana dan realita pada saat live. Nah, benang-benang kayak gini ini kadang-kadang susah nemu bagian paling tengahnya di mana. Oke, ini warna yang nomor 3 sama kita potong juga sepanjang 40 cm sebanyak 10 helai lagi ya. Nah, ini gelangnya temanya hijau. Biar kayak supporter Persebaya. 4. Nanti dikasih nama gelang bonek. 5. Nah, menurut saya ya bisnis gelang ini menarik banget kalau teman-teman bisa tambahkan sesuatu yang unik atau punya nilai lebih ya, misalnya kayak dikasih inisial nama dari calon pembelinya gitu. Nah, nanti penempatan inisial namanya nggak harus dipasang pada saat gelangnya mau dibikin ya. Nah, teman-teman bisa taruh aja sebagai cam di tengah gini. Ini kan gambarnya bebek-bebek ya. Nanti diganti aja sama cam-cam yang huruf gitu. Begitu ada yang beli baru dikasih namanya siapa. Namanya misalnya Maya gitu ya. Nah, berarti hurufnya mau pakai M. Tinggal kita kasih cam yang hurufnya M. Itu biasanya akan lebih laku sih dibandingkan gelang yang biasa-biasa aja. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. Oke. Pas 10. Ya, apalagi kalau sudah berpandangan hidup positif ya, main benang kecil gini, mudah nggak kelihatan, bukan mudah dibikinnya. Oke, ini dia, ini benang yang pertama teman-teman ya, helai yang pertama. Terus ini yang helai yang kedua, warnanya lebih tua. Nah. Dan helai yang ketiga ini lebih terang. Nah, saran saya kalau teman-teman bikin gelang pakai benang 3 warna gini, pilih salah satu benang itu relatif lebih kontras ya, supaya pada saat dikepang dia teksturnya akan kelihatan. Karena walaupun benang ini kelihatannya tebal, pada saat nanti dikepang dia jadi kecil gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan pasang dulu manik-maniknya. Caranya gimana? Sebenarnya ada jarum khusus untuk meronce manik-manik ya. Jadi jarumnya itu bukaannya di tengah, bukan di ujung kayak jarum jahit. Cuma sebenarnya saya punya ya, lupa naruhnya. Sedih deh. Nah, terus nggak apa-apa, kita bisa pakai kawat super. Nah, kalau pakai kawat super, caranya adalah kawatnya ini kita potong kurang lebih sepanjang 10-8 cm.
Lalu kawatnya kita lipat jadi 2 sama panjang ya. Nah, ini dilipat jadi 2 sama panjang seperti ini. Bismillah. Lalu di bagian paling pojok ini kita jepit. Nah bener, jarum Big Eye ya. Kalau yang mau ngerunci manik-manik pakai jarum itu sebenarnya ada jarum khususnya. Jadi jarumnya tuh kayak gini ya teman-teman. Dia lubangnya di tengah ini. Nah ini biasanya kita masukin tali, pita dan sebagainya. Tapi kalaupun nggak punya, kita bisa hack aja pakai kawat super. Nah ini nanti dibuka jadi 2 dulu. Lalu benangnya kita sisipkan di tengah-tengahnya kawat. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini sudah masuk ya. Panjangnya benang 40 cm. Nah kalau sudah ini kita langsung ronce aja sesuai selera. Waduh, gimana ya tadi? Sepertinya tempat manik-manikku dibawa Nana guys. Ini 1 ya, kita masukkan. Dek Mun atau Dek Koma yang di dekat sini. Dek, tadi ada kotak kompartemen yang isinya manik-manik itu loh, Dek. Emas gitu. Yang kompartemen kotak isinya gold semua. Apa ada di meja kamar tamu ya, Dek Koma? Nggak ada. Ini terus habis gitu boleh dikasih ornamen-ornamen ya. Nah tapi kalau ngasih ornamen cari yang lubang ornamennya besar. Oke. Oh iya, makasih banyak. Ini walaupun manik kacanya ini relatif besar ya, kadang-kadang belum tentu masuk guys. Di sini. Karena apa? Karena manik kaca ini seringkali nggak sama ya antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya kita ganti aja sama yang lebih besar. Assalamualaikum, halo Mbak. Kita lagi bikin gelang pakai benang jahit. Oke. Terus kita bisa kasih hiasan-hiasan sesuai selera. Ini problema kalau buat gelang sih di saya karena nggak terlalu kelihatan ya lubang maniknya. Pandangan hidup positif sih. Alasannya karena itu. Ini kita masukkan. Apalagi hijau-hijau, kayaknya kasih hijau muda aja deh ya. Kita kasih yang bahan kotak. Nah jadi nanti kalau teman-teman mau berhitung ya jumlah manik-maniknya, yang harus diperhatikan itu jumlah helai benangnya, yang harus diperhatikan itu adalah apakah helai benangnya setebal sama ketebalannya itu cukup untuk dirangkai sama manik-manik yang kita punya. Karena kadang-kadang kalau misalnya ya nanti tali ini setelah dikepang kan dia jadi kecil banget ya. Terus aduh kecil banget deh, mau kelebihin aja nggak 10 helai, tadi kan kita 10 helai. Mau saya ganti jadi misalnya 15 helai gitu ya.
Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi ketika kita ganti jadi 15 helai, ada kemungkinan kan dia benangnya jadi lebih tebal, sehingga mungkin saja manik-maniknya jadi nggak masuk. Halo Mbak Ana, Mbak Kiki, bedanya manik kaca sama manik akrilik itu apa ya? Manik kaca bahan baku utamanya itu dari kaca ya Mbak. Kalau manik yang judulnya akrilik itu bahan bakunya lebih banyak menggunakan plastik. Cuma jenis plastik yang dipakai pun itu beragam ya, sehingga kadang-kadang ada akrilik itu yang berat jenis bahannya itu relatif berat gitu. Hai Dimas, oh iya. Ini dimasukin. Jadi kok jadi lupa ya, kita bahas apa? Oh iya, manik akrilik ya. Kenapa Nana? Oh ya, jadi kalau akrilik itu banyak plastiknya. Kenapa Nana jatuh? Gimana jatuhnya? Oh, sakit tah? Yaudah Nana di kamar dulu. Coba Nana kasih itu loh, krimnya yang kalau habis jatuh. Iya nggak apa-apa. Nangis tadi? Enggak lah, sedikit nangis sih. Berarti cepat sembuh habis ini. Banyak iklannya ya guys ya kalau hari ini. Oh, Nana, help Nana. Ada manik-manik mama yang jatuh di situ. Terus balik lagi ya bedanya manik akrilik sama manik kaca. Nah, sebenarnya manik kaca pun itu macam-macam ya teman-teman jenisnya. Kalau yang saya buat ini manik kacanya handmade, dibikin oleh pengrajin. Nah, bedanya manik kaca yang pabrikan. Nah, sementara kalau kristal yang model kayak gini ya, ini adalah manik kaca juga, tapi dibuatnya oleh pabrik. Nah, sehingga bedanya adalah kalau kita beli manik kaca yang handmade itu meskipun satu untai sama kayak gini ya, misalnya satu untai pink semuanya kan, tapi pada saat di zoom satu persatu dia itu nggak akan persis sama. Nah, sementara kalau buat manik yang buatan pabrik, dia itu satu untai biasanya persis semuanya. Nah, terus kalau teman-teman sudah pernah melihat ya proses pembuatan manik-manik, kalau bikinnya secara handmade itu untuk bikin manik-manik ini dirangkainya di kayak tusuk sate panjang dari besi gitu. Nah, kemudian baru dimainkan di atas api ya, supaya dia pada saat masih cair manik-maniknya bisa dibentuk. Nah, tapi kalau di pabrik otomatis dia pakai percetakan, jadi kayak nyetak es batu gitu loh modelannya. Nah, ini kurang lebih manik-maniknya sudah dirangkai di atas benang, dalam posisi benangnya ini belum dikepang ya. Nah, pada tahap ini teman-teman monggo diatur tangannya kira-kira udah pas belum panjangnya. Kalau ini sendiri panjangnya ada di 13 cm ya. Nah, jadi kalau misalnya di tangan kita itu nggak full semuanya penuh dari ujung sampai ujung. Jadi ada masih bagian yang ada talinya. Ini sengaja supaya apa? Supaya nanti ada tempat talinya buat bergerak. Mbak, pembatas gelangnya pakai apa? Namanya ada ornamen plastik ya. Nanti bisa tanya di Mbak admin. Bahannya tuh kayak gini loh.
Satu bungkus harganya sekitar 5 ribuan. Ada yang bola-bola gitu, ada yang kayak gini, ada yang kotak. Nanti saya kasih di story ya pas udah selesai kelasnya. Nah, kalau sudah ini panjang 40 cm, nah, terus teman-teman paskan dulu rangkaiannya tepat di tengah-tengah ini ya, seperti ini. Apa aku berapa Nah, kemudian di sebelah sini kita buat simpul mati supaya dia nggak gerak lagi. Nah, set. Oke ya, disimpul mati gini supaya apa? Pada saat dikepang dia nggak geser ke kanan dan ke kiri. Oke, ini sudah. Terus kita putar lagi. Nah, kalau misalnya ya, ini kadang kan jaraknya kejauhan ya teman-teman ya. Pada saat kita bikin simpul, pelan-pelan kita buka. Nah, selanjutnya kita bisa isi bagian tengahnya dulu dengan tang, lidi atau apapun, sehingga pada saat kita bikin simpul ini kita bisa atur posisinya sampai dia itu mepet ke manik-manik. Ini kelihatannya mudah ya, tapi nanti kalau udah praktek itu tidak semudah itu. Oke. Nah, pada saat ngikat ini juga dipastikan jangan terlalu mepet ya teman-teman ya. Kalau dia terlalu mepet, dia nggak bisa dilipat. Kebayang ya? Jadi ini seperti masih ada jarak, tapi jaraknya itu nggak terlalu banyak. Betul, semuanya ini manik kaca handmade ya. Nah, teman-teman kalau mau praktis beli aja yang satu untai isinya campur-campur kayak gini, jadi dapat banyak. Nah, ini kan sebenarnya kasih bunga 1 biji aja udah jadi gelang ya. Kalau mau dijual murah-murah gitu, beli aja bunga-bunganya 1. Jadi nggak harus sampai full sepanjang ini rangkaian manik-maniknya. Nah, selanjutnya adalah step membuat kepang ya. Jadi walaupun kelihatannya gampang, membuat kepang ini agak pusing. Kalau misalnya kita di rumah nggak punya papan kayak gini, papan pembuat gelang, kita bisa cari jepitan aja ya. Nah, jepitan bener-bener ini bener asli, nggak semudah yang mungkin dilihat dari rumah ya. Karena untuk bikin ini tuh penuh hitung-hitungan. Dan kalau salah itu proses bukanya susah, karena dia kan terdiri dari benang-benang kecil ya. Jadi ini kalau sekali salah langkah, talinya itu bongkarnya lebih rumit. Nah, kalau kita punya papan gini, enaknya teman-teman tinggal jepit gelangnya di salah satu sisi ya. Nah, kemudian sisi lainnya itu kita pakai buat mengepang. Kenapa kok harus dijepit? Sebab ketika tali ini tidak dalam kondisi tegang ya, maka kepangnya itu tidak akan rapih ya. Papannya boleh pesen di Mbak Admin, harganya 55.000. Papan sama jepit. Nanti kalau gelangnya panjang, bawah sininya dibuka. Nah, dibuka, diatur untuk misalnya mau bikin kalung gitu ya, nanti dia bisa panjang. Mau bikin gelang bisa diatur panjangnya. Nah, terus nanti diputer lagi. Oke. Nah, kalau mengepang ini tidak ada sandarannya, dia pasti akan jelek ya kepangnya. Dia akan melewat-melewat. Atau kualitas kepangannya itu nggak sama panjang antara pojok ke pojok. Nah, kalau teman-teman nggak punya papannya, teman-teman bisa cari aja buku gambar, karton atau apapun yang tebel, terus jepit pakai ini di sini. Jadi harus punya penjepitnya. Ya, ini alternatif untuk kondisi yang tidak ideal. Tapi ini bisa juga kok. Jadi dijepit kayak gini ya. Nah, baru kita tangkai. Pokoknya pada saat mengepang harus sambil dijepit.
Nah, selanjutnya saya akan arahkan posisi kameranya ke bawah ya, mudah-mudahan lebih jelas karena dia sangat kecil. Bismillah. Kelihatan nggak ya? Nah, mudah-mudahan kelihatan seperti ini. Atau gini aja. Oh, kabel ini. Cara kepangnya sama kayak kepang rambut biasa. Buka ya. Kenapa saya sarankan harus pakai 3 warna yang berbeda? Sebenarnya pakai satu warna bisa, cuman kalau pakai satu warna kadang-kadang kita nggak tahu tuh mana yang membagi jadi 3 helai. Pokoknya intinya dari kanan arahkan ke kiri, dari kiri arah semua ke tengah dulu. Kalau pakai papan kayak gini dia masih bisa kayak bergerak gitu ya. Nah ini kalau dia bergerak teman-teman bisa lihat ya, dia kayak geser lagi benangnya. Tapi kalau ini kuat dia relatif tidak. Coba kita ganti ke sini sandarannya. Kalau bikin gelang, saran saya bikin aja gelang yang banyak sekalian ya. Jadi kalau kita menyeting tempat kerja, ketika kita ganti-ganti, misalnya kebetulan hari ini dapat orderan ya, 2 bros, 2 gelang, 2 kalung, itu menurut saya sangat sulit sekali untuk dikerjakan dalam waktu yang cepat. Karena nyeting meja kerja, terutama kalau meja kerjanya itu kondisinya terbatas ya ruangannya. Antara ketika kita bikin gelang, bikin bros sama bikin kalung itu settingannya biasanya sih beda-beda. Kalau saya beda-beda. Manik-manik yang dikeluarkan untuk bikin gelang itu nggak sama dengan manik-manik yang saya keluarkan ketika saya mau bikin bros. Nah, otomatis kalau kita bikin langsung sekaligus yang jenisnya beda-beda itu lebih lama. Oh iya teman-teman, monggo ya kalau ada yang bisa bantu jawab teman-teman lain yang baru masuk. Karena dengan posisi kayak gini tuh komennya nggak kebaca. Kelihat tapi nggak kebaca. Iya, karena jarak kameranya terlalu jauh, terlalu dekat ke mata saya. Ya toh kan, beberapa tulisan itu ketika dilihat lebih dekat tambah blur ya guys. Jadi kayak harus agak dijauh-jauhkan dikit gitu. Iya, kelihatan ya teman-teman. Mengepang kayak gini nih, kalau tidak dalam kondisi talinya ketarik lurus di pojok sana, dia akan mudah sekali bergerak-gerak. Atau nggak bisa rapi ya besaran kepangannya. Ini dia kayaknya masih nggak terlalu kelihatan ya. Nanti saya buatin video reelsnya lah, tapi kurang lebih bisa lah ya ngepang rambut. Nah, set. Terus oke. Kalau enaknya bikin video reels itu kita bisa sambil lihat dari dekat banget. Nah, cuma kalau di reels itu karena terbatas waktu, dia kadang-kadang nggak bisa cepet ya. Ini kualitas kepangannya kalau dari dekat. Nah ini yang tadi saya bilang, pada saat pilih warna benang, sebaiknya benangnya itu pilih yang kontras. Walaupun dalam satu gradasi yang mirip ya, tapi dia warnanya kontras. Nah itu akan membantu sekali, memudahkan.
Wah, teret. Oke, kita menghadap sini. Udah sambil bisa baca komen-komennya. Mbak, benang. Ah, benar. Terima kasih banyak Mbak Ruli. Makasih banyak. Iya, benangnya tadi kita perlu sebanyak 3 helai ya. Dalam 3 warna. Jadi per warna itu 10 helai benang ukuran 40 cm. Mbak, gelang ini kalau sudah dijual harganya berapa? Terus terang, kalau saya boleh sarankan, jual yang agak mahal ya guys. Karena ini kalau pasaran harga di Etsy, waduh, mainnya Etsy. Iya, kalau harga di Etsy itu mahal banget loh. Untuk gelang kayak gini bisa di kisaran 200 sampai 300 ribu. Tapi sekali lagi ya, karena kan segmen marketnya internasional ya. Nah, tapi kalau di Indonesia, saran saya sih perputaran uang juga penting ya, cepat. Artinya kalau terlalu mahal, kadang-kadang barangnya itu muternya lebih lama. Nah, jual di harga 75 mungkin ya. Karena kalau kenapa kok nggak dijual di harga 35 aja Mbak, atau 25.000? Ya sebenarnya nggak ada larangan ya. Kalau teman-teman mau jual di harga 25.000 ya juga boleh. Misalnya oh ini manik-maniknya udah lama kok Mbak. Udah. Nah, tapi jangan lupa kadang-kadang kalau maniknya lama, mungkin emang bener dulu bahan ini dibeli dengan harga 25.000 itu istilahnya untung lah ya. Tapi bisa nggak uang 25.000 itu untuk membeli bahan yang dijual di harga yang sekarang? Itu yang harus dipikirin ya guys ya. Jangan sampai gini loh. Kita sekarang visi misi ngabisin bahan ya. Terus pakai manik-manik yang lama-lama gitu. Terus kebetulan manik lama-lama kita harganya murah, atau kita udah lupa harganya, terus ya udahlah nggak usah dihitung lah harganya paling berapa sih gitu. Terus ada orderan lagi. Nah, begitu orderan berikutnya datang, kita beli bahan, ternyata 25.000 untuk beli bahannya aja kurang gitu ya. Nah, terus habis gitu ke pembeli berikutnya kita jual dengan harga, maaf ya Mbak, harganya naik sekarang. Jadi gelangnya 75.000. Hah? Kemarin 25.000, sekarang 75.000. Pasti bete yang beli ya. Nah, jadi daripada kita menimbulkan kondisi kekacauan seperti itu, sebaiknya sebelum dijual pastikan kita tahu harga bahan yang dipakai itu berapa ribu rupiah. Terus dalam proses pembuatan biasakan untuk menghitung ya. Jadi misalnya benang ini berapa sih sisa benang di pojok kanannya, berapa sih sisa benang di sisi kirinya gitu. Terus berapa panjang manik-maniknya, tujuannya apa? Meskipun dia produk handmade, tapi produk kita itu punya standar yang jelas. Sehingga kalau ada orang beli beberapa kali gitu ya, kadang dia suka yang pertama, aduh kemarin aku beli warna hitam putih lucu banget, aku mau beli sekarang yang pink gitu ya. Nah, kalau tidak ada standar produksi yang jelas, maka gelang yang pertama dengan gelang yang kedua itu bisa beda banget. Duh, bikin gelang satu gini aja lama banget ya Mbak Ruli. Ini terus kita ini kalau sudah 7 cm atau 8 cm, ini kita kunci lagi. Ini pastikan teman-teman mematikan talinya kayak yang tadi saya tunjukkan ya. Ini pas di titik yang kita mau. Karena kalau sampai salah dia akan susah digerakkan. Oh iya. Nah, ketika kita nggak punya standar yang jelas Mbak Papika, biasanya kemungkinan munculnya komplain terhadap produk yang kita buat itu relatif lebih tinggi ya. Terus kalau ada orang pengen jualin atau nawarin ke temennya, atau ya bahasa
yang kekinian atau pengen jadi reseller kita gitu ya, dia akan kesulitan untuk menjelaskan produknya karena setiap produk yang dijual itu kayak beda-beda terus gitu ya. Nah, makanya penting untuk punya ya semacam oret-oretan sederhana lah ya. Kalau gelang yang ukurannya S misalnya ya, itu lingkarnya di 15 cm. Kalau gelang kita yang ukurannya M itu di 16 sampai 17 cm. Kalau gelangnya ukuran L itu di 18 sampai 19 cm. Nah, sehingga itu memudahkan orang untuk mengira-ngira sebaiknya dia pada saat beli gelangnya mau ukuran yang berapa. Jadi manik-manik boleh bebas, benang boleh pakai macam-macam sesuai selera, tapi ukur-ukuran, hitung-hitungan hendaknya kita setiap penjual itu punya standar masing-masing. Termasuk juga jenis manik yang dipakai ya. Jadi walaupun ini istilahnya manik handmade, manik kaca ya, tapi ini kan ada yang maniknya premium, ada yang maniknya relatif lebih murah ya. Nah, karena biasanya satu renteng itu dia campur-campur gini. Nah, jadi satu renteng biasanya mungkin 20.000, 30.000. Nah, sementara kalau yang premium, yang sulit-sulit kayak yang gambar bunga ini satu untai bisa 60.000, 70.000. Nah, terus ada juga manik-manik yang dijualnya bijian ya. Nah, jadi kayak manik-manik si bebek-bebekan ini dijualnya per butir. Nah, itu harus kita hitung benar. Kalau misalnya gelang yang dijual harga 75.000, berapa butir sih manik-manik mahalnya? Berapa butir ya manik-manik yang istilahnya kualitas biasa? Sehingga margin keuntungannya itu nggak jauh-jauh beda lah ya antara gelang satu dengan gelang yang lain. Karena saya suka tuh lihat live ya, kadang-kadang pedagang strap HP, ayo kalau mau beli strap HP boleh pilih-pilih, terus nanti langsung kita buatin, langsung kita langsung bisa di check out gitu. Itu sebenarnya sebuah strategi marketing yang bagus banget. Karena apa? Mengajak orang untuk terlibat dalam proses pembuatan aksesoris yang mau dia beli akan membuat calon pembeli itu merasa apa ya, rasa memilikinya itu lebih tinggi gitu. Kemungkinan dia untuk repeat order dan beli-beli terus itu juga semakin banyak. Tapi problemnya adalah kalau kita sebagai pedagang yang gak hafal harga manik-manik yang dipakai, just in case manik-manik yang dipakai atau dipilih sama calon pembeli kita itu yang mahal semua. Terus sementara kita sudah bilang strap HP ini harganya cuma 35.000 ya, yuk silakan dipilih-pilih gitu. Terus kita nggak tahu yang manik premium sama manik biasanya yang berapa banyak. Terus yang dipilih premium semua ya. Padahal premium satu butir tuh bisa 10.000-an. Wah, langsung deh kita bisa menyanyikan lagu Ku Menangis. Ya sebab ya bahan bakunya aja udah mahal. Oke. Nah, ini pada saat mengepang yang kanan dan kiri pastikan panjangnya sama ya guys. Nah, bismillah. Mbak, ternyata kalau 40 cm nyisa ininya banyak juga ya Mbak, benangnya. Benar. Relatif agak panjang ya kalau teman-teman lihat ya sisaannya. Nah, tapi kalau ini pada saat mengepang itu pendek banget sisanya, itu kadang-kadang kita nggak punya pegangan ya, sehingga sering merusut atau kepangannya itu kayak sering kebuka-buka. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman pada saat mengepang tidak dalam kondisi dijepit ya, maka besaran dari kepangannya ini tidak akan presisi, atau biasanya jarak antara warnanya itu bisa beda-beda gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngalamin itu artinya teman-teman harus punya jepitannya ya, atau papan kayak gini. Papannya ini harganya 55.000.
nanti bisa pesen di Mbak Admin. Oke. Nah, ini kayak gini. Nah, kemudian kita satukan sisi kanan dan kiri. Ini bisa pakai benang juga ya, atau bisa pakai tali giok aja. Kenapa kok pakai tali giok aja? Karena sekali lagi mengepang pakai benang itu tidak mudah. Iya Mbak, betul, papannya dijual, ada di Mbak Admin ya. Nanti kalau misalnya pas lagi pesen, kok habis, tenang, nanti datang lagi. Nah, ini kita potong kurang lebih 10 cm atau 17 cm. Ya. Ini memotong benang aja kita bisa agak mencucu. Terus ini diikat biasa ya. Jadi antara yang kanan dan di kiri ini kita ikat. Nah, terus ini pakai teknik mengikat yang kayak mengikat gelang. Jadi kalau misalnya ada, saya buatkan video lain ya. Ini sudah berapa menit Mbak Ruli? 9.50 guys. Ini kayak gini dimasukkan. Nah, nanti saya buatin video ekstra aja ya, kalau yang belum tahu. Tapi caranya hampir sama kayak kalau biasanya bikin gelang yang pakai tali dari giok. Set. Dibikin berapa kali? Bisa 3 atau 4 atau 5 ya. Monggo disesuaikan sama selera. Tapi saran saya jangan banyak-banyak ya. Karena kalau terlalu banyak nanti juga terlalu tebal sisi bagian belakang penguncinya. Ntar saya tunjukkan aja. Nah, jadi ini nanti di model yang kayak kepang itu ya teman-teman. Ikat bawahnya. Oh. Jadi intinya gini ya, kalau kita bikin tali serutan belakang itu, kalau suka lupa adalah kalau yang pertama tali yang ada di atas itu yang dari kanan, maka berikutnya tali yang di atas itu dari yang sebelah kiri. Nah, betul, square knots kalau misalnya mau browsing di YouTube atau di Pinterest ya. Teknik bikinnya. Anak pramuka pasti bisa. Iya. Bismillah. Kurang lebih nanti square knots itu kayak gini. Knoting. Nah, kemudian kita jangan lupa potong agak mepet, lalu kita bakar dengan korek api. Bentar ya, ini kita bakar. Oke, bismillah. Set. Ini kita bakar lagi. Hati-hati ya guys kalau membakarnya kedekatan sama benangnya. Oke. Nah, jangan lupa dites apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Ya, set. Terus ini kan sisanya panjang banget ya, jangan biarkan dia panjang, kita potong. Kok ada gunting, motongnya pakai tang ya, aduh, bisa-bisanya. Nah, kemudian ini juga kita bakar dikit ya. Sekedar dia tumpul, supaya apa? Supaya dia tidak terburai ya. Tidak jerawut-jerawut itu guys, bahasa Indonesianya. Set. Oke. Teret. Mbak pakai benang sulam bisa, tapi kemahalan ya Mbak. Tapi bisa pakai benang sulam, bisa. Malah lebih bagus ya hasilnya ya. Jadi monggo, pokoknya teman-teman ingat aja harga bahan bakunya berapa, supaya nanti pas
bikin dan dijual itu kebayang. Mbak, kalau bikin bebek-bebekan kayak gitu gimana cara buatnya? Oh iya, cara buatnya adalah kita harus punya paku dulu ya. Paku kayak gini. Nah, terus kita kasihlah misalnya manik-manik kecil di bagian bawah. Kenapa harus dikasih manik-manik kecil? Karena manik kaca ini biasanya lubangnya besar ya teman-teman ya. Jadi kalau langsung dikasih paku dia suka lolos atau kayak lepas gitu. Terus kita pilih manik-maniknya model apa ya. Oke, ini ada yang bola kayak gini. Oke, terus misalnya dikasih topi-topian juga bisa. Baru kita bikin loop itu dibikin lingkaran. Papa Radit jam 10 pak dijemput. Set. Nah ini jadi melingkar ya, kita buka dulu sedikit. Baru nanti kita pasang di rangkaian. Guys, sepertinya saya harus segera mengakhiri guys, karena anak adik saya harus dijemput. Mudah-mudahan kebayang ya dengan tutorial yang ala kadarnya banget ini. Tapi insya Allah ini sangat menyenangkan kok. Jadi kalau udah bikin satu biasanya susah berhenti. Pengen bikin terus. Tapi kalau bikin pertama kali biasanya mencucut terus, karena ya bisa dibilang tak semudah yang dibayangkan ya. Atau kalau mau dikasih yang lucu-lucu bisa tuh dikasih cam-cam gemes gitu loh, yang gambar-gambar apalah, apa huruf gitu ya. Ternyata di sini harta karun saya nggak ada. Oke. Gitu dulu ya teman-teman buat sharing hari ini. Semoga bisa membantu menambah kreasi jenis-jenis gelang baru di harta kekayaannya. Ini lucu banget dan juga membantu memperkenalkan manik kaca khas Indonesia ke kancah internasional. Siapa tuh ada yang ekspor ya. Gitu dulu ya teman-teman ketemuan hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton bikin-bikin pagi-pagi. Kalau ada pertanyaan atau hal yang gak jelas atau mau kasih usulan buat materi minggu depan, bisa tinggalin di kolom komen.